مر الزمان تألقا. Buta permanen kedua matanya sejak kecil bukan halangan bagi Muhammad Rais Akil untuk mempelajari dan menghafal kalam ilahi. Warga Dusun Arasie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mempelajari Al-Quran melalui pendengarannya. Akil, orang tua Rais semasa hidupnya memang dikenal sebagai guru mengaji dan memiliki puluhan santri. Hanya saja dirinya tidak bisa turut serta belajar mengaji karena keterbatasan penglihatan. بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدلقا. Pada tahun 1981, Rais kemudian belajar mengaji melalui kaset yang banyak dijual di pasaran. Berkat keuletannya, Rais mampu menghafal 30 juz Al-Quran dan berulang kali meraih juara saat mewakili Kabupaten Pinrang dan Sulawesi Selatan di Musyabakah Tilawatil Quran. Setelah itu, kata dia, menjadi langganan sebagai wakil Sulawesi Selatan di berbagai event. Hanya saja bukti berupa piala dan piagam sebagai bentuk penghargaan di setiap event yang dimenangkan tidak mampu diperlihatkan karena piala dan penghargaan tersebut hilang saat rumahnya dijual. Sejak rumah miliknya dijual, Rais dan istrinya tinggal bersama keponakannya, Siti, di Arasie. Keseharian Rais diisi dengan mengajar tajwid kepada setiap warga yang ingin mempelajari bacaan Al-Quran yang tartil. Dengan kefasihan melafazkan kalimat ilahi, Rais pun diangkat menjadi imam rawatib di Masjid Taqwa Arasie yang berjarak sekitar 100 meter dari kediamannya. Siti, keponakan Rais, mengaku aktivitas yang dilakukan oleh Rais tanpa mendapatkan bantuan dari orang lain, semuanya dilakukan sendiri. Termasuk, kata dia, ketika ke masjid untuk menunaikan ibadah, sholat wajib berjamaah dilakukan baik ketika siang hari maupun malam hari, termasuk menyeberang jalan poros dilakukannya sendiri. Kalau kesehariannya Bapak itu artinya kalau masalah sholat selalu di masjid, kalau sore itu sering mengaji anak-anak, kemudian itu calon qari'ah kalau mau lomba sering datang di sini untuk belajar mengaji sama Qur'an, mempermantap lagu dan tajwidnya. Kalau pergi kayak ada kegiatan, dia tuh tidak diantar, dia sendiri yang berangkat sendiri begitu. Iya, berangkat sendiri. Jadi aktivitasnya di rumah itu cuma mengajar mengaji, kemudian mengikuti kalau ada kayak undangan-undangan ke pengajian, apakah pengajian orang mati atau kayak jadi panitia atau undangan-undangan kayak pesta, acara-acara keagamaan. Anastasia dan Hasrianti melaporkan untuk Pare TV. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح